Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di ngobrol bareng kali ini saya sudah bersama dengan Nur Aini, mahasiswa Universitas Airlangga yang sekarang sedang mengambil profesi farmasi. Nah, Nur ini memang sejak SD, SMP, dan SMA aktif mengikuti lomba-lomba dan sering menang. Kemudian ketika kuliah pun Nur pernah mengikuti event-event di luar negeri. Nah, sebelum kita tanya pengalaman Nur yang sangat luar biasa, kita tanya dulu nih apa kabarnya. Nur, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, sehat, terhindar dari corona. Alhamdulillah. Oke Nur, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, bisa disapa dulu nih teman-teman yang lagi nonton. Ya, halo teman-teman, subscribernya Ica. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Subscribe. Nah Nur, mau tanya nih, apa sih motivasi Nur kok bisa seaktif itu ikut lomba dan sering menang? Oke, mungkin kalau dari motivasi itu lebih ke diri sendiri dulu ya, karena pengen banget ngelihat hal-hal baru di luar sana dan penasaran gitu loh kalau lihat teman-teman yang ikut event di luar, mereka jadi punya pandangan yang berbeda gitu. Aku pengen tahu aja sih sebenarnya kayak gimana rasanya gitu. Terus sering menang itu tipsnya gimana sih? Ini sering menang ini berarti bukan konteks ke luar negeri ya, karena ke luar negeri aku bukan ikut lomba tapi ikut event. Yang dari SD, SMP, SMA kan sering ikut lomba-lomba tuh, terus sering menang. Gimana sih tipsnya? Ya mungkin itu karena aku lebih waktu SD, memang dari SD itu memang kalau belajar dan nemu sesuatu yang baru itu ada rasa kepuasan tersendiri gitu loh. Dan kalau misalnya aku berhasil itu aku seneng gitu. Nah dari situ aku menemu source of happiness aku gitu. Jadinya ya mungkin dari situ karena passion, karena udah niat sungguh-sungguh dari prosesnya, mungkin itu yang membuatnya jadi menang. Tapi kalahnya juga sering banget apalagi jadi menang itu bonus gitu ya? Iya, benar banget. Oke, lanjut lagi. Tadi kan Nur sempat bilang pernah gagal juga. Nah, gimana sih mengatasi kegagalan dan gimana cara bangkitnya? Mungkin kalau cara untuk mengatasi kegagalan itu banyak banget sih ya teman-teman. Itu tergantung dari kita juga, apa yang bisa membuat kita benar-benar bangkit. Nah kalau aku sih mungkin ya bodoh amat gitu loh, kalau misalnya udah gagal ya udah gagal aja, ya coba lagi, jangan menyerah. Pokoknya terus menerus, pokoknya anggap aja suatu kemenangan itu tuh cuman bonus, dan yang penting itu prosesnya. Nah yang paling penting kita udah ngejalanin prosesnya ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalaupun gagal, kalaupun menang ya udah nggak masalah gitu. Emang sih sakit hati awalnya, tapi ya udah. Ya, lama-kelamaan udah terbiasa gagal, akhirnya bisa bangkit lagi. Iya benar banget. Oke. Nah, kan aku ngeliat Nur ini pede banget gitu ya. Oh iya Kak. Itu gimana sih cara membangkitkan kok bisa pede gitu ngomong misalnya di depan umum dan ikut lomba? Itu kan biasanya lomba yang diikuti yang sering tampil di depan umum gitu ya. Kok bisa pede? Terus gimana sih cara kita untuk mengetahui apa sih bakat kita gitu? Ini mungkin dari teman-teman yang kenal sama aku, nggak semuanya tahu ya kalau aku tuh sebenarnya itu pemalu banget. Masa? Iya. Pemalu banget, dan untuk menjadi diri yang percaya diri dan berani ngomong depan publik itu awalnya itu ya sampai getar-getar gitu pas aku mau ngomong, sampai keringet dingin, sampai kayak aduh aku ngomong ya, sampai akhirnya aku nggak ngomong gitu loh. Dan ternyata rasanya itu setelah kita mau nyampein sesuatu, mau ngomong tapi kita nggak jadi karena kita takut, itu tuh nyeselnya itu aduh sakit hati dan kecewa sama diri sendiri. Itu yang membuat aku tuh wah aku harus kayak berani berubah gitu loh, nggak boleh kayak gini lagi akhirnya. Sejak kapan gitu? Mungkin sejak dulu ya. Sejak SD. SD sih aku belum terlalu karena masih anak-anak jadi nggak mikirin orang lain kan. Mungkin sejak SMP ya, kalau kita mau ngomong sesuatu itu kita mikirin apa kata orang lain kalau aku ngomong kayak gini ya gitu. Jadi itu dilatih, hanya aku punya teks pidato yang akan disampaikan di depan umum, aku latihan di depan keluarga aku, terus mereka yang nilai gitu. Dan kalau misal ada satu orang yang appreciate itu, yang menghargai itu, aku jadi wah aku percaya diri ini bagus. Mungkin tipsnya itu kita menemukan orang yang bisa menghargai kita dan membuat kita tuh ya jadi lebih percaya diri di awalnya. Lama-lama kita juga akan terbiasa dengan semua itu. Tentang bakat tadi, bakatnya
Gimana cara menemukan, oh aku passionnya di sini nih gitu. Oh iya. Mungkin lebih ke mencoba semua hal dulu. Ya, awalnya kan kita nggak tahu ya kita ini benar-benar suka ini atau enggak, tapi ya udah coba aja dulu. Nanti kalau udah kita ngerasain nih yang ini ternyata kayak gini nih, dan aku lebih suka ke yang ini gitu. Rasa nyaman gitu dengan satu topik itu. Iya benar. Nanti digali. Benar banget. Karena kan kita nggak akan tahu kalau kita belum ngerasain. Jadi harus dicoba dulu. Kemudian, nah kan misalnya nih kita udah mencoba gitu beberapa hal, tapi ternyata ada pikiran-pikiran buruk atau pandangan-pandangan yang miring tentang kita sehingga kita merasa down gitu. Iya. Itu gimana cara mengatasinya? Pandangan miring dari orang lain. Ya, dari orang lain kepada kita. Iya. Sebenarnya itu pasti akan terjadi ya di semua hal yang kita lakukan, mau itu baik mau itu buruk, pasti orang lain itu akan komen ke kita. Nah caranya itu ya kita itu kembali ke diri kita sendiri. Kita kalau melihat diri kita udah benar di jalan ini dan kita berpegang teguh pada prinsip yang benar, ya udah mau apa kata orang lain itu terserah mereka gitu loh, karena toh juga mereka nggak benar-benar ngurus hidup kita gitu loh. Kalau kita salah mereka nggak akan mau memperbaikinya, jadi mereka cuma komen aja. Jadi intinya kita yang pegang kendali dalam hidup kita, jangan sampai kita itu mudah down oleh kata-kata orang lain. Kalau misalnya ada yang benar kata-katanya kita ambil aja. Tapi komentar-komentar yang positif yang membangun itu aja yang kita ambil. Kita ambil aja. Pokoknya jangan membuat orang lain senang karena dengan mereka menyakiti kita gitu, dan kita jadi kemakan zamannya mereka. Quotes. Gitu guys. Nah, oke. Jadi kan aku sering lihat nih postingan Nur di beberapa negara ya. Pernah kemana aja? Masih dikit sih. Masih dikit ya, tapi saya belum pernah. Paling cuma negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, sama Jepang. Kalau ke Brunei kemarin? Aku nggak ke Brunei, ke Malaysia, Singapura, sama ke Jepang. Oh, ke Jepang. Itu dalam agenda apa atau acara apa? Kalau yang pertama kali itu ke Jepang ya, dalam agenda konferensi internasional di bidang kesehatan. Kebetulan aku di farmasi, jadi aku ngambilnya medical health conference itu. Nah itu ya aku bikin paper sama teman aku, ada 2 orang, si itu sama Devi namanya. Jadi kita benar-benar dari awal tuh sendiri gitu loh, research, nyari data, sampai kita pokoknya kesana kemari itu sendiri. Akhirnya di sana tuh keterima papernya, akhirnya kita berangkat ke sana, ya minta dana sama kampus sama sedikit dibiaya sendiri gitu. Di sana berarti kayak presentasi gitu. Iya, jadi kita ketemu sama profesional juga di sana, sama orang-orang yang memang pengen membahas tema yang sama gitu. Jadi ya udah kita diskusi sama mereka semua dan jalan-jalan juga tentunya. Itu ke Jepang. Iya. Kalau ke Malaysia sama ke Singapura ya. Singapura tuh bonus sih sebenarnya. Jadi tahun kapan ya, 2019 aku ke Malaysia itu ikut event yang diadain PPI Dunia. Itu namanya Simposium Internasional. Itu acara tahunannya PPI, tapi aku baru pertama kali sih ikut acara tahunannya mereka. Dan ternyata itu acaranya emang kayak bagus banget ya, bukan kayak gimana ya, orang banyak yang excited banget gitu loh dengan acara itu. Jadinya teman-teman PPI dari seluruh dunia itu ngumpul di situ, jadinya yang punya relasi jadi seluruh dunia, meskipun acara yang kita ikutin cuma satu gitu loh. Biasanya kan kalau konferensi di satu negara itu biasanya diadain sama PPI negara itu, jadi kita kenalnya ya sama teman-teman PPI negara itu. Nah, tapi kalau ini tuh dari semuanya gitu loh, dari Timur Tengah, dari Australia, dari UK, pokoknya semuanya ada di situ. Dan itu yang membuat wow gitu. Nah kalau pas ke Singapurnya itu karena memang direncanakan untuk liburan sebenarnya. Kan itu acaranya di Johor Bahru. Itu dekat sama Singapura kan. Nah karena waktu itu acaranya selesai, aku lupa tanggal berapa. Pokoknya aku nggak langsung pulang setelah acara. Jadi aku sama teman aku si Arkan itu kita ngerencanain liburan ke Singapura ya ala kadarnya gitu loh. Jadi cuman berbekal tas ransel semuanya, ya udah kita ke sana. Kita nggak tahu apa-apa sih, ya cuman jalan aja ya, pokoknya di sananya liburan jadinya. Wow, luar biasa ya. Jadi sekaligus menambah ilmu dan
bisa refreshing juga Iya, di sana. iya. Emang sih tujuannya kan refreshing ya. Oke, nah terakhir nih, berikan dong kayak motivasi atau kata-kata untuk teman-teman mungkin sekarang yang masih kuliah, gimana sih biar kuliah tuh nggak cuman ke kampus terus pulang ke kos atau ke kampus pulang ke rumah gitu, tapi ada hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Itu banyak ya, banyak caranya yang bisa kita lakukan. Yang pertama sih kalau menurut aku ya, temukan passion kita dulu, hobi kita yang lain di luar kegiatan kampus. Contohnya nih, aku ngambil dari jurusan aku aja ya, soalnya kan aku farmasi nih. Nah kalau di farmasi memang sih awalnya, termasuk aku sendiri ya, ini terjebak dalam perasaan bisa nggak sih aku ngelewatin kuliah-kuliah ini, bisa nggak sih aku menjawab soal-soal ujian. Jadi kayak ujian-ujian itu kayak kelihatan berat banget gitu loh, dan memang kayak kita, karena kita mikirnya berat banget, itu jadinya memang kayak semua energi kita kerahkan untuk ngelakuin semua hal itu yang pada akhirnya kita dapatnya biasa-biasa aja gitu loh, dan nggak sebanding dengan apa yang harusnya kita dapatkan gitu. Dan akhirnya aku tuh ya stuck di situ, bahkan semester 2 ya, benar semester 2 aku itu saking apa namanya ya, gak pedenya dan bingung dengan perkuliahan itu, IPK aku tuh anjlok di bawah 2,5. Di bawah 2,5, dan itu sampai profesor aku, apa namanya, dosen wali itu sampai marah-marah, dan karena aku jauh ya dari NTB jadinya aku ditoleransi untuk nggak dipanggil orang tuanya, tapi sebenarnya itu tuh harus dengan pemanggilan orang tua dan lain-lain baru aku bisa lanjut ke semester selanjutnya. Pokoknya di situ aku benar-benar kayak aku bingung gitu, apakah aku benar-benar bisa ngelakuin semua ini, nggak pede banget gitu loh. Dan akhirnya ya renung lagi, ini sebenarnya sesusah apa sih sebenarnya, apakah ini karena pikiran aku aja atau memang keadaan yang sebenarnya tuh kayak gitu. Dan akhirnya aku belajar sendiri, aku apa namanya, habis sholat tahajud itu nggak tidur lagi, pokoknya harus baca lagi materinya, apakah aku bisa membuat perubahan gitu loh dengan itu. Dan akhirnya memang semester 3 itu IPK-nya naik drastis di atas 3,5. Wow. Di atas 3,5 meskipun apa namanya, itu IPS ya, itu kan digabung dengan IPK-nya 3 sampai 3,5 sih kayak gitu. Dan akhirnya setelah itu aku sadar gitu loh, kalau ternyata kuliah itu nggak sesulit itu asalkan pikiran kita itu tenang dan nggak mikir itu sulit gitu loh. Dan akhirnya ya udah aku santai aja kuliah, ya aku nambah ilmu. Kalau misalnya ada kuliah tentang ini, berarti aku harus tahu fokus materinya di kuliah ini tuh apa yang harusnya aku dapatkan setelah aku selesai ngikutin kuliah ini gitu. Kalau sebelumnya kan aku ya datang ikut kuliah, pokoknya aku nggak tahu apa yang harusnya aku dapatin, sehingga semuanya ya kayak berlalu aja. Jadi pas ujian ya bingung gitu loh, Nggak ada memori yang terekam gitu ya. bingung banget. Dan karena kita udah santuy aja tuh sama kuliah, udah kayak hal sehari-hari yang ini nggak perlu dipusingin banget. Belajar sih iya pas ujian. Nah jadinya alhamdulillah sih pas skripsi pokoknya banyak sih yang bisa kita lakuin. Ini contoh aku aja ya. Nah pas skripsi alhamdulillah di saat teman-teman yang lain bilang ini nggak mungkin bisa selesai dalam waktu 6 bulan, aku bisa selesai skripsi aku dalam waktu 3 bulan ya. Wow. Dan itu waktu itu aku sidang sendiri memang karena dosen pembimbing aku kan mau berangkat ke Jepang dalam waktu lama. Opsinya kalau aku nggak sidang sekarang dalam 3 bulan, aku bakal telat gitu loh pas sidang sama tanpa dosen pembimbing. Dan sedangkan dosen pembimbing kedua aku tuh emang agak killer sebenarnya, dan aku rada ini harus ada dosen pembimbing pertama gitu kayak gitu. Oke, terus kalau yang masalah gimana supaya kita itu aktif ya, jadi nggak hanya kuliah pulang gitu. Kalau aku sih karena memang aku orangnya energi aku itu dapatin dari orang lain gitu, jadi aku nggak bisa kayak harus menyendiri kalau apa namanya, kalau butuh energi. Jadi memang kita harus tahu diri kita sendiri dulu ya, kita orangnya kayak gimana. Tapi kalaupun kita orangnya ngambil energi dari diri kita sendiri, kita bisa tetap aktif, nggak kuliah pulang. Jadi kayak kita aktif ngelihat apa event-event yang ada di sekitar kita itu ada apa aja, terus kita
memang sih awalnya kita kayak males banget sih ikut ini, padahal kita tahu kalau ini event itu bagus banget dan kita punya potensi dapat relasi ya, paling penting networking kita jadi akan meluas banget dengan ikut itu. Ya itu kita jalanin aja gitu, kita lakuin aja meskipun awalnya kita kayak berat banget ini, kayak aku di kasur aja lah, rebahan aja, kayak membangkitkan diri untuk bangkit dari mode nyaman kita, dari itu, zona nyaman. dari zona nyaman kita itu memang susah banget sih. Teman-teman kan yang lain itu mungkin punya cara tersendiri ya untuk aktif. Mungkin ada teman-teman yang aktif di BEM, ada teman-teman yang aktif di organisasi lain. Kalau aku tipe yang di kampus itu nggak aktif di BEM, karena aku lebih aktif ke sosial event yang cepat-cepat, durasinya cepat-cepat. Kalau BEM kan lama ya. Ada periode. Iya benar. Tapi aku ikut organisasi di bawah BEM, jadi lebih simple lah. Nah kalau aku sendiri banyaknya selama kuliah itu fokus ke hal-hal yang berbau entrepreneur. Jadi kayak belajar bagaimana Instagram marketing, bagaimana online marketing. Jadi kalian sering lihat juga kan di postingan aku itu jualan semua. Jadi memang itu tuh aku pelajari dengan sungguh-sungguh tapi sampingan gitu. Sampai aku harus ikut kelas-kelas mentoring, kelas-kelas pokoknya ada yang berbayar, ada yang gratis gitu. Karena memang selain nambah ilmu, itu membuat aku jadi lebih aktif, nambah relasi, dan nggak hanya kuliah aja gitu yang aku pikirin. Dan karena kita punya kegiatan lain yang nggak cuma kuliah, jadi kita nggak nganggap kuliah ini berat banget gitu loh, karena kita udah tahu di luar kuliah ini ada sesuatu yang jauh lebih berat ketimbang kita hanya mikirin aduh nilai aku kok cuman C gitu, kok cuman C padahal C itu sebenarnya emang agak susah didapatin untuk jurusan-jurusan tertentu ya. Memang kan ada orang yang ambis banget itu harus A semua gitu kan, ada orang yang nggak apa-apa sih, nggak salah kok. Cuman kalau aku lebih ke woles aja sih kalau masalah nilai. Yang penting pas kuliah itu aku benar-benar dapatin ilmu yang pengen aku tahu gitu loh. Contohnya kayak ya farmasi banyak banget sih, luas kan, kita pengen benar-benar fokus ke herbal, klinis atau kemana gitu. Nah kalau atau ke industri misalnya, kalau bisa kamu udah dapatin apa yang kamu pengen dapatin di dunia industri, maksudnya standar untuk lulusan kamu, ya udah nggak apa-apa kamu nggak terlalu expert banget di bidang herbal atau apa gitu, karena kita cuma manusia, nggak sempurna gitu kan. Intinya kita jadi nggak terlalu stres gitu jadinya, karena ya udah sih, apalagi orang-orang yang punya penjualan yang tinggi selama kuliah, maksudnya dia udah mulai jualan, mulai berbisnis ya, mereka tuh jadi malah dia mikir kuliah itu sepele banget gitu, karena dia cuma datang belajar baca buku, sedangkan kalau di urusan lainnya dia harus ketemu orang lain, dia harus negosiasi sama orang lain, dia udah expert lah gitu. bisnis dia harus benar-benar kayak mikirin target penjualannya dia tuh bisa nyampe gak sih bulan ini gitu. Jadi pikirannya itu malah sudah jauh ke depan. Iya bener. Kalau kita cuma stuck di situ, kuliah pulang, percaya deh pikiran kita itu tetap nggak akan kayak nggak maju, tapi juga kita tetap punya beban gitu loh. Kita punya beban, cuma levelnya kita jadi lebih rendah gitu. Kita mau kemana aja sebenarnya tetap aja punya beban, punya hal yang punya hal yang kita pikirkan dan pengen kita selesaikan, cuman level kita jadi lebih up kalau kita lebih luas gitu, open mindnya. Jadi open minded sama hal-hal yang ada di luar selain belajar di dalam kelas. Benar banget. Oke, itu aja di ngobrol kita kali ini. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita ini. Dengan begitu banyak prestasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan, semoga bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman di luar sana. Nah, sebelumnya makasih ya Nur udah memberikan waktunya untuk kita di sini, dan semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.